Bagaimana ketika Gusmi bersyariat agama Islam? Bagaimana Gusmi ketika mendawamkan wudhu? Selalu sholat berjamaah, qiyamul lail tiap malam. Dan yang pasti ketika Gusmi melakukan perjalanan ke komplek, ke dunia perjudian, tidak ada satupun mas santri yang diajari seperti itu. Nah, pentingnya tidak kan ada, Mas. Iya. Tapi yang diajarkan Gusmi bagaimana akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, itu yang menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih tetap di daerah Taman Ganjaran Trawas ya, Mas Darwin ya. Jadi untuk video kali ini kita melanjutkan lah, terus melanjutkan gitu. Soalnya kisahnya sangat saya menginspirasi juga lah. Untuk lebih tahu, lebih mengenal itu tadi, Mas. Jadi dari cerita kemarin kita Gusmi, masalah Gusmi itu kan banyak sekali menginspirasi bagi saya juga dalam cerita-cerita itu tadi yang Mas ceritakan ya. Jadi untuk kisah Gusmi yang selanjutnya gitu, saya ada pertanyaan yang lebih itu, Mas. Jadi saya mendengar Gusmi itu kan selalu komplek, tempat perjudian kan gitu, Mas. Ini menurut sampean itu yang kayak gitu itu gimana, Mas? Cerita-cerita itu kan kita harus luruskan lah nih, Mas, gampang. Jangan cuman sekedar di luar sana kan kadang-kadang dipenggal, Mas. Diambil mentahan-mentahannya kan gitu kan. Kita kan harus paham dulu lah. Kan jangan asal bicara lah, ya kan gitu. Asal meniru kan gitu. Jadi menurut jenengan bagaimana? Pertama, yang paling dasar, kulo mbak sampean bukan Gusmi. Ah iya. Nomor satu kan itu, Mas. Iya. Kulo mbak sampean bukan Gusmi. Jadi belum tentu dapat tugas ke komplek perjudian. Kan sudah jelas itu. Iya. Saya sampean bukan Gusmi. Makanya apa yang dilakukan Gusmi jangan ditiru. Yang maksudnya ya seperti itu. Jadi, karena kita tidak tahu loh, Mas, apa yang dilakukan Gusmi itu tidak tahu. Hanya orang-orang dekat beliau yang tahu kan itu. Cuman kalau sampean pingin meniru Gusmi, loh, bagaimana ketika Gusmi bersyariat agama Islam? Bagaimana Gusmi ketika mendawamkan wudhu? Selalu sholat berjamaah, qiyamul lail tiap malam, dan memimpin qiyamul lail, sholat malam. Tapi kan kenapa kita hanya ingin meniru hal-hal yang tidak kita pahami? Jadi banyak orang yang apa namanya, kalau kita dengar, malah saya dengar dari teman saya sendiri lah kan kayak gitu. Banyak orang yang meniru ABC tentang kenyelenehan, kalau orang yang tidak tahu kenyelenehan kan gitu kan. Padahal kan kalau dari sudut pandang yang lain kan bukan nyeleneh kan, aslinya kan kayak gitu, Mas. Jadi selalu itu. Jadi kita kan juga yang mendengar kadang-kadang kan ya masa sih kan kayak gitu kan. Masa sih ulama sebesar itu kan kayak gitu. Kan kita harus tahu juga tentang apa yang dilakukan Gusmi itu, bahwa Gusmi ke komplek itu ada tugas-tugas yang khususnya pribadinya dia kan gitu, yang tidak dimengerti orang lain kan gitu. Dan yang pasti ketika Gusmi melakukan perjalanan ke komplek, ke dunia perjudian, tidak ada satupun mas santri yang diajari seperti itu. Nah, pentingnya tidak kan ada, Mas. Tapi yang diajarkan Gusmi bagaimana akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, itu yang menjalankan syariat agama Islam dengan sebaik mungkin. Itu yang selalu diajarkan Gusmi. Bagaimana kita mempelajari Quran, menghafalkan Quran, selalu berpanduan dalam kehidupan ini dengan Quran.
Bagaimana Gusmi memuliakan orang-orang yang hafal Quran, para hafidho. Ini banyak sekali hal yang bisa kita tiru. Secara syariat kita bisa melakukan. Tapi kenapa kita terjebak dengan hal-hal yang tidak kita ketahui? Kan banyak orang yang meniru itu kan yang khususnya apa namanya? Kalau bahasa sekarang itu keistimewaannya Mas. Yang banyak ditiru kan di situ kan. Jadi ini bahasa Jawa nih akeh sing kecelik. Pasti Mas. Apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Gusmi belum tentu diberikan kepada orang lain. Bahkan itu mungkin hanya untuk Gusmi Mas. Padahal ya Mas ya. Ini menurut saya pribadi. Gusmi itu kan mengajarkan kemanusiaan asli kan gitu. G. Istilahnya Gusmi sudah melangkah ke rahmatan lil alamin, meneruskan perjuangan Rasulullah Mas. Jadi kita belum untuk diri sendiri, keluarga belum tuntas. Untuk permasalahan keluarga kita sendiri, diri kita sendiri aja belum tuntas. Pengen niru yang rahmatan lil alamin untuk umat manusia, belum nyampe kita Mas. Ya dari situ kita kan udah sedikit lah tahu dari sampeannya. Terus kalau masalah Gusmi itu gimana sih? Kita kan sebagai manusia di dalam kehidupan sehari-hari ya banyak masalah. Nah, terus menurut jenengan kalau dengan cara-cara Gusmi cara menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari itu gimana Mas? Kan kemungkinan kan besar ada cara-cara yang dilakukan Gusmi tapi kita kan nggak tahu kan. Nah, ini dari sudut saya pandang pribadi Mas. Iya. Untuk saya pribadi, masalah kan saya di video sebelumnya saya pernah berbicara atau bilang bahwa setiap orang yang pernah dekat Gusmi atau kenal Gusmi seakan-akan mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali. Nah itu kan merasa itu kan sah-sah saja. Sah saja. Nggak ada sah saja. Siapapun. Untuk saya pribadi, apa ajaran Gusmi yang sangat mendasar untuk karena kita hidup di dunia pasti banyak masalah. Iya. Satu poin. Kalau kita ngomongin teori yang selalu disebutkan Gusmi adalah kalau dalam ajaran agama Islam adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur Mas, apapun yang kita hadapi. Bahkan kata-kata Gusmi yang sangat populer, kendil guling alhamdulillahirabbil alamin. Istilahnya tuh dandang jejeg alhamdulillahirabbil alamin, dandang guling alhamdulillahirabbil alamin. Usaha sukses alhamdulillahirabbil alamin, usaha bangkrut alhamdulillahirabbil alamin. Pendidikan sederhana dari Gusmi, kita tidak pantas di dunia ini kalau tidak alhamdulillahirabbil alamin, tidak bersyukur. Itu bagi saya pribadi. Faktanya, kenyataan yang kita alami, bumi, matahari, dan alam semesta ini kita tidak pernah membuat Mas. Iya. Tapi kita sering terjebak ketika mengalami suatu masalah, kita terjebak seakan-akan dunia ini sangat sempit sekali. Iya. Padahal Allah sudah memfasilitasi semua. Memfasilitasi bahwa dunia ini sangat luas sekali. Itu kan saya juga pribadi kadang terjebak di situ sih Mas. Terjebak di situ. Jadi kebanyakan orang lah kemungkinan itu. Terutama saya pribadi terjebaknya kan di situ. Udah dikasih A, minta B, minta C, kan kayak gitu. Jadi terjebaknya di situ. Jadi harusnya kita kan sampai ke alhamdulillah dulu lah. Kan gitu. Terus teori-teori Gusmi yang itu kan dalam permasalahan, terus dalam permasalahan keluarga Mas, kan saya mendengar dari cerita-cerita juga Gusmi itu tahu meninggalkan keluarganya, anak istrinya, kan kayak gitu. Nah, menurut jenengan itu ya gimana? Nah, itu salah satu contoh perilaku atau kebiasaan Gusmi yang tidak bisa kita tiru Mas. Jadi sama yang poinnya karena kita tidak tahu apa tugas Gusmi, apa yang dilakukan Gusmi kita tidak pernah tahu. Jadi sebaiknya kita ya keluarga ditata, keluarga diatur gitu aja. Jangan sampai seperti itu. Belum nyampe, ilmu kita yang belum nyampe, tauhid kita yang belum nyampe. Kalau Gusmi sudah nyampe,
anak, istri, keluarga dipasrahkan sama Allah. Kita belum, Mas. Kita banyak dosa. Iya. Belum nyampe ke situ. Makanya kalau kita belajar dari Gusmi, belajarlah apa yang bisa kita lakukan dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Kalau kita beragama Islam. Poin pentingnya dari situ ya, pentingnya, jangan melakukan perbuatan atau atas nama Gusmi, mencontoh Gusmi hal yang bertentangan dengan syariat agama Islam. Jadi minimal kita sebagai manusia intinya cuman cukup bermanfaat itu tadi, Mas. Berbuat baik dan berbuat baik kan gitu. Nggih. Terus solusi-solusi lagi. Pertama kan teori Gusmi adalah bersyukur. Bersyukur, ya. Atau alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, dalam menyelesaikan permasalahan di dunia ini harus pakai pakem Al-Qur'an. Iku paling penting ya. Jadi kalau kita nggak paham Al-Qur'an, ya jangan jauh sama alim ulama yang menguasai Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita bermasalah, ada masalah bukan bermasalah. Kalau kita ada masalah niku, kita harus kalau tidak memahami dari Al-Qur'an itu tadi, minimal kita harus dekat sama para alim ulama. Para alim ulama, nggih. Jadi biar bisa nih kalau kita kayak gini lah, bisa sharing kan gitu kan, bisa sharing, bisa saling kita menanyakan gimana solusinya atau gimana lah, banyak sekali yang harus di ini kan. Kalau sampean mengaku pengikut Gusmi atau mengikuti ajaran Gusmi, pasti sampean akan mendalami agama Islam dengan baik. Pasti kehidupan sampean tidak pernah jauh dari alim ulama. Pasti sampean baik sama orang tua sampean, keluarga sampean, pasti itu, Mas. Yang diajarkan ya. Tapi jangan meniru orang-orang yang aneh-aneh atas nama Gusmi, keluyuran di komplek, keluyuran di tempat perjudian. Jangan. Jadi kan yang perlu saya ketahui juga kan di situ, Mas. Kan kita kadang-kadang terjebak hal-hal yang kayak gitunya. Tapi hal-hal yang teori Gusmi yang sangat-sangat sederhana aslinya, cuman malah kita jauhi kan gitu. Makanya Gusmi sampai mendirikan sebuah jamiah yang namanya Dzikrul Ghafilin. Yang di sini bermakna, mohon maaf kalau saya keliru dalam memaknai atau menafsirkan, Dzikrul Ghafilin adalah zikirnya orang-orang yang lalai. Betapa mulia hatinya Gusmi. Betapa luar biasa akhlak beliau atau adab beliau. Bahkan beliau mendirikan jamiah Dzikrul Ghafilin, zikirnya orang-orang yang lalai. Bayangkan, zikirnya orang-orang yang lalai, ya kalau ingat zikir, kalau enggak ya. Bagaimana ketaatiman beliau pada para guru-gurunya alim ulama. Tapi banyak yang mencontoh hal-hal yang luar biasanya. Tidak bisa, Mas. Keceli. Itu ketipu. Kalau saya ingin mengikuti Gusmi, nomor satu, jangan jauh dari alim ulama. Saman harus punya adab ketika berhadapan dengan orang tua dan alim ulama. Saman harus menjalankan syariat agama Islam itu dengan sebaik mungkin. Jangan yang aneh-aneh. Jadi kita akan lebih memahami, lebih memaknai untuk bolo-boloku ya, yang selalu bilang kita ini menjual atas nama. Inilah cerita yang sebenarnya kan kayak gitu. Jadi biar kita tahu yang kita harus tiru dari teori-teori Gusmi itu tentang kemanusiaan. Ajaran-ajaran Gusmi tadi. Bukan keistimewaan. Bahkan untuk saya pribadi, Mas, ajaran Gusmi yang sangat mengena kepada pribadi saya adalah jadilah dirimu sendiri. Dengan menjadi dirimu sendiri, kamu bisa menghamba kepada Tuhanmu dengan sebaik mungkin. Totalitas. Totalitas. Jangan ingin menjadi orang lain. Iya. Bayang-bayang boleh. Jadi masih banyak juga sih pertanyaan yang saya kepingin pertanyakan ke jenengan, Mas. Cuman ya kita sambung lain waktu aja. Waktu kita terbatas lah. Ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lain waktu lagi untuk menanyakan yang tentang Gusmi itu kan banyak sekali cerita yang perlu kita ceritakan lagi supaya kita bisa
apa namanya, dalam diri kita sendiri khususnya kan gitu Mas. Untuk kita sendiri, untuk kita Mas, sendiri satu. khususnya untuk kita sendiri bisa menirukan teori-teori Gusmi yang baik. Untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Jangan gopo. Jangan terburu-buru ingin memperbaiki orang lain. Iya. Nah, sama teman-teman melakukan atau ajaran-ajaran dalam kehidupan sama, ajaran-ajaran Gusmi dalam kehidupan sama sehari-hari, pasti untuk memperbaiki diri sama sendiri, bukan untuk orang lain, Mas. Belum tentu kita mendapat tugas memperbaiki orang lain. Jadi intinya kan dari teori-teori itu minimal permasalahan-permasalahan kita lebih enteng lah. Soalnya apa? Kalau masalah itu kan tetap ada lagi lah. Ini kan gitu. Paling sederhana tadi loh, Mas. Ya. Iya. Satu, kita harus bersyukur menghadapi permasalahan di dunia ini. Kedua, kalau sebagai orang Islam berpeganglah kepada Al-Qur'an dan hadis. Kalau kita tidak paham ini, ya jangan jauh-jauh sama alim ulama yang bisa menerangkan itu tadi. Ya. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.